Pemirsa, Anda kembali di Top News. Kasus ijazah Joko Widodo memasuki babak baru ketika dua tersangka yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediamannya masing-masing. Pakar hukum menyebut penangkapan Roy dan Tifa sebagai tindakan bombastis. Mengapa kuasa hukum Roy Tifa menyatakan pihaknya siap perang hukum di pengadilan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katauma. Jumat pagi 19 Juni 2026, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa Uziah Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polisi mengamankan Dr. Tifa di apartemennya kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Momen penangkapan Dr. Tifa bersamaan dengan hari ujian disertasi akademiknya. Dr. Tifa terpaksa melaksanakan ujian disertasi secara online dari dalam ruang penyidik Polda Metro Jaya. Pada hari yang sama, polisi juga mendatangi kediaman Roy Suryo di Bintaro, Tangerang Selatan sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Roy ditangkap sesaat sebelum dirinya baru tiba dari perjalanan jauh di Bandung. Setelah ditangkap, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan kesehatan formal. Meski kuasa hukum menyebut mereka awalnya sehat, tim medis IGD Rumah Sakit Polri merekomendasikan keduanya untuk langsung menjalani rawat inap atau opname sehingga penahanan di rutan Polda tertunda. Tim kuasa hukum memprotes keras tindakan penjemputan paksa ini. Mereka menilai penangkapan tidak perlu dilakukan karena selama ini Roy dan Dr. Tifa bersikap kooperatif dan selalu memenuhi wajib lapor sejak ditetapkan sebagai tersangka pada November 2025. Kalau misalnya ini terkait dengan katakanlah kasus pembunuhan, kasus korupsi dan lain sebagainya, masuk akal kalau ditangkap dan ditahan. Tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable. Masih berdebat kita. Apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah? Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada, seperti yang dikatakan Bonato Asilalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu? Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS meyakini bahwa ada andil Joko Widodo dalam penangkapan Roy dan Tifa. Karena itu kubu Roy dan Tifa siap melakukan perang terbuka secara hukum di pengadilan. Saya sampaikan kepada Saudara Joko Widodo, Saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi, termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Jadi sekali lagi, karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menegaskan penangkapan dan penahanan terhadap Roy dan Tifa murni merupakan bagian dari rangkaian prosedur hukum jelang sidang. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya oleh Pak Kapolda bahwa itu merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Kasus ijazah Jokowi sudah berlangsung sejak 2022 ketika Bambang Trimulyono mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk menyudahi polemik ijazah Jokowi pada April 2025,
Seorang kader PSI bernama Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah kelulusan Fakultas Kehutanan UGM milik Joko Widodo ke akun media sosial X miliknya. Unggahan foto tersebut langsung memicu perdebatan masif dan menjadi viral di internet. Menanggapi foto yang viral tersebut, mantan Menpora Roy Suryo bersama Dr. Tiva dan Rismond Sianipar melakukan serangkaian penelitian serta analisis digital mandiri. Melalui hasil analisis siber, Roy Suryo CS menyatakan bahwa dokumen ijazah yang beredar tersebut memiliki kejanggalan struktural digital dan mengklaimnya sebagai dokumen palsu. Tidak tinggal diam, Joko Widodo melalui tim kuasa hukumnya mengambil langkah tegas dengan membuat laporan pidana ke kepolisian atas dugaan penyebaran berita bohong, fitnah, dan manipulasi informasi elektronik. Pada November 2025, penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya resmi menetapkan Roy Suryo, Tiva, dan Rismond Sianipar sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE terkait manipulasi dokumen elektronik milik orang lain. Saat itu mereka tidak langsung ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Pada awal tahun 2026, penyidik Polda Metro Jaya merampungkan penyusunan berkas perkara pidana para tersangka dan menyerahkannya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada Februari 2026, pihak kejaksaan menilai berkas perkara Roy Suryo CS belum memenuhi syarat formil dan material untuk dibawa ke pengadilan dan mengembalikan dokumen tersebut ke penyidik Polda Metro Jaya. Pada Maret 2026, tersangka Rismond Sianipar meminta maaf secara langsung ke Jokowi dan pada tanggal 14 April 2026 statusnya sebagai tersangka dicabut. Lanjut Mei 2026, penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan kembali berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada 2 Juni 2026, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta secara resmi mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa berkas perkara atas nama tersangka Roy Suryo dan Dr. Tiva telah dinyatakan lengkap alias P21. Menindaklanjuti status P21 tersebut, pada 19 Juni 2026, penyidik Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tiva. Pakar hukum pidana menilai istilah penangkapan terhadap dua tersangka itu terlalu bombastis. Melihat kasus memang kalau kita istilahnya penangkapan agak cukup bombastis ya. Karena ini kan kasus terhadap dugaan, deliknya delik aduan. Kalau itu kasus curas, kasus tipikor, kasus yang berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, itu memang dimungkinkan. Nah, ini saya kira juga bagian dari strategi Polda. Karena bagaimana juga perkara ini sudah tanda petik ya, terkatung-katung sudah sangat lama sekali. Sehingga dalam suatu konteks hukum ini sudah tidak baik untuk pendidikan, untuk masyarakat. Ada apa sih kok sampai lama sekali kan? Kan harus ada penyelesaian. Kalau memang terus ya terus, kalau diselesaikan dengan alternatif penyelesaian. Sehingga suatu yang sebetulnya biasa, tapi cuman caranya ini mendadak sehingga menjadikan suatu yang tanda petik bombastis tadi. Kasus ini sendiri sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Jika dihitung dari pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya, maka hingga Juni sudah terhitung 14 bulan atau setahun lebih. Dilihat dari segi kecukupan berkas, kasus ini dinilai sudah cukup untuk dibawa ke pengadilan. Ya, kalau melihat suatu proses waktu, kan bicara penyelidikan adalah bicara penentuan suatu peristiwa. Bicara penyidikan adalah bicara penyidikan untuk menentukan tersangka. Dalam menentukan tersangka itu kan alat bukti. Kalau alat buktinya kan kalau kita lihat kan sampai ratusan. Barang buktinya juga sampai ada barang bukti forensik. Saya kira sudah cukup itu. Sudah cukup sekali. Sudah cukup. Cuman permasalahannya di sini adalah kasus ini kan kasus 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, Mas, gitu loh. Sehingga memang perlu kehati-hatian, apalagi terkait dengan uji forensik nantinya. Sebetulnya bagaimana sih kondisi yang terjadi? Belum lagi saksinya mungkin sudah tambah umur, belum lagi nilai kertasnya dan sebagainya. Ini memang memerlukan tingkat kehati-hatian dalam suatu pengungkapan perkara. Kalau menurut keterangan saksi, apalagi kaitannya dengan KUHP baru, saya kira sudah cukup baik. Apabila terkait barang buktinya, keterangan saksinya sudah banyak, keterangan ahlinya sudah banyak. Nah, disitulah saya kira suatu hal yang segera untuk dilimpahkan. Karena suatu hukum itu harus selesai, litis finire operatif. Publik kini menunggu proses pengadilan dan berharap masing-masing pihak akan menunjukkan bukti mereka masing-masing. Pada akhirnya, putusan hakim harus adil berdasarkan fakta-fakta persidangan. Sebab jika tidak, polemik ijazah Jokowi masih akan terus muncul meski pengadilan sudah menjatuhkan vonis.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.